Malam itu adalah malam ulang tahun saya. Ketika saya pulang setelah lembur, sepasang sepatu hak tinggi merah tergeletak di teras. Bukan milik saya, di sofa ruang tengah. Di tempat yang biasa saya duduki, seorang perempuan asing menyilangkan kaki. Ibu mertua saya menunjuknya dan berkata, "Dia yang akan menikah dengan suamimu. Sekarang, keluar dari rumah ini." Suami saya tidak mengangkat kepalanya. Anak saya yang berusia 2 tahun tertidur di gendongan. Hujan turun di luar, dan mereka mengusir saya tepat di hari saya lahir. Tapi malam itu mereka tidak tahu satu hal. Mereka tidak tahu siapa saya sebenarnya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal Cerita Kita. Duduklah yang nyaman. Kisah ini panjang, dan setiap bagiannya akan membuat Anda menahan napas. Kalau Anda suka cerita tentang kesabaran yang akhirnya berbicara, tekan tombol berlangganan supaya episode berikutnya tersaji otomatis untuk Anda. Nama saya Maya Saraswati. Usia saya 30 tahun. 3 tahun terakhir, saya hidup di rumah keluarga mertua di kawasan Bintaro. Di mata mereka, saya hanya pegawai biasa di sebuah perusahaan kecil dengan gaji yang katanya tidak seberapa. Setiap pagi, saya berangkat kerja. Setiap malam, saya pulang, lalu mencuci piring, melipat baju, dan menidurkan Nadia, putri saya. Mertua saya menyebut saya menantu yang tidak tahu diri. Adik ipar saya menyebut saya perempuan tanpa latar belakang. Saya membiarkan mereka berpikir begitu karena ada alasan saya menyembunyikan siapa saya. Alasan yang kalau saya ceritakan sekarang akan terdengar seperti dongeng. Maka biarkan saya mulai dari awal. Saya menikah dengan Reza 5 tahun lalu. Waktu itu dia bukan siapa-siapa. Karyawan biasa di sebuah perusahaan elektronik milik keluarganya, Sentosa Elektronik. Perusahaan itu kecil, hampir bangkrut, dan penuh utang. Saya jatuh cinta pada Reza yang sederhana, yang dulu mengantar saya pulang dengan motor tua, yang berkata, "Maya, suatu hari nanti aku akan membahagiakanmu." Saya percaya kata-kata itu. Maka ketika ibu saya bertanya, apakah saya yakin? Saya menjawab, "Saya yakin." "Bu, saya mencintainya." Ibu saya hanya menghela napas. "Kalau begitu, jangan dulu kamu bawa nama keluarga kita," katanya pelan. "Aku ingin tahu, apakah dia mencintaimu atau mencintai apa yang ada di belakangmu?" Saya menuruti ibu. Saya menikah dengan nama Maya Saraswati saja, tanpa menyebut siapa ibu saya, tanpa menyebut perusahaan yang sebenarnya saya kelola diam-diam dari jauh. Saya pikir, cinta saja sudah cukup. Saya pikir kesederhanaan akan menjaga rumah tangga saya tetap jujur. Saya keliru. Tahun pertama pernikahan masih terasa hangat. Reza masih tersenyum kepada saya. Tapi sejak kami pindah ke rumah ibunya di Bintaro, semuanya berubah. Ibu mertua saya, Bu Sutina, adalah perempuan yang mengukur manusia dari isi dompetnya. "Reza bisa dapat yang lebih baik darimu," katanya suatu pagi sambil menyeruput teh. "Tapi sudahlah, kamu sudah terlanjur di sini." Saya diam. Saya pikir lama-lama beliau akan melihat ketulusan saya. Saya bangun paling pagi, saya tidur paling malam. Saya mengurus rumah, mengurus Nadia, dan tetap bekerja. Tapi semakin saya merendah, semakin mereka menginjak. Adik ipar saya, Wulan, paling tajam lidahnya. "Mbak Maya kerja di perusahaan apa sih? Kok namanya saja aku tidak pernah dengar," katanya sambil tertawa. "Gaji segitu, mau makan saja susah." Saya hanya tersenyum. Di dalam hati, saya tahu kebenaran yang tidak mereka ketahui. Tapi saya memilih bungkam. Karena waktu itu, saya masih berharap. Masih berharap Reza akan membela saya. Masih berharap rumah ini bisa menjadi rumah. Harapan itu perlahan mulai retak. Pukul 8 malam. Udara di ruang keluarga terasa berat. Saya berdiri di depan wastafel, mencuci piring dalam diam. Sambil menggosok piring berminyak, saya menyadari satu hari lagi telah berlalu. Dari belakang, terdengar suara tajam ibu mertua saya. "Kerja di perusahaan yang namanya saja tidak pernah didengar orang. Memangnya apa yang membuatmu sesibuk itu? Pulang selalu telat.
Mencuci piring saja tidak becus. Beliau duduk di sofa, menonton saluran belanja, dan menghela napas berat. Seperti biasa, saya tidak menjawab. Menjawab hanya akan memperpanjang malam. Reza masuk, melepas dasinya, lalu duduk di samping ibunya. Dia melihat saya berdiri di dapur, dan dia tidak berkata apa-apa. Dulu, dia akan menghampiri saya. Dulu, dia akan berkata, "Sini, biar aku bantu." Tapi malam itu, dia hanya menyalakan televisi lebih keras. Saya menatap punggungnya, dan saya tahu sesuatu di antara kami sudah patah. Itu insiden pertama dari banyak hal yang akan datang. Malam itu, saya belum tahu seberapa jauh mereka berani melangkah. Beberapa hari kemudian, ibu mertua memanggil saya ke ruang tengah. "Mulai sekarang, gajimu serahkan padaku," katanya. "Biar aku yang atur. Kamu tidak pandai mengelola uang." Saya menahan napas. "Bu, itu gaji saya. Saya butuh untuk keperluan Nadia. Nadia cucuku. Aku yang tahu apa yang dia butuhkan." Potong beliau. "Atau kamu mau bilang aku tidak becus mengurus cucuku sendiri?" Reza, yang duduk di sebelah, akhirnya bersuara. Tapi bukan untuk membela saya. "Sudah, Maya. Turuti saja, Ibu. Apa susahnya?" Malam itu, saya menyerahkan amplop gaji saya. Tangan saya dingin. Bukan karena uangnya, tapi karena saya sadar di rumah ini suara saya tidak pernah dihitung. Saya berjalan ke kamar, dan saya menatap Nadia yang tertidur. Dalam hati saya berbisik, "Sabar dulu. Belum waktunya." Mereka tidak tahu. Uang gaji itu hanyalah recehan dibanding apa yang sebenarnya saya miliki. Beberapa minggu setelah itu, ada arisan keluarga besar di rumah. Para kerabat berkumpul, dan ibu mertua memamerkan menantunya yang lain. Istri dari kakak Reza, yang katanya berasal dari keluarga terpandang. "Nah, ini menantu idaman," kata beliau, sambil melirik ke arah saya. "Bukan seperti yang satu itu. Entah dari keluarga mana. Kerja pun tidak jelas." Para tamu tertawa kecil. Saya berdiri di sudut dapur, menyiapkan minuman untuk mereka semua. Saya mendengar setiap kata itu, tapi saya hanya tersenyum dan terus mengiris buah. Salah seorang bibi bahkan sempat berbisik, cukup keras agar saya dengar, "Kasihan, ya? Dipungut dari mana anak ini?" Saya membawa nampan berisi minuman, meletakkannya satu persatu dengan tangan yang tenang. Di dalam hati, saya mencatat setiap wajah yang tertawa hari itu. Bukan untuk membenci, tapi supaya saya ingat betapa mudahnya orang menghakimi sesuatu yang tidak mereka pahami. Malam itu, setelah semua tamu pulang, saya membereskan piring kotor sampai dini hari, sendirian. Tidak ada yang menawarkan bantuan. Reza sudah tidur, dan saya di tengah tumpukan piring, berkata pelan pada diri sendiri, "Suatu hari, kalian akan mengingat malam ini." Lalu ada satu peristiwa yang membuat saya benar-benar mengerti bahwa rumah ini tidak akan pernah menjadi rumah bagi saya. Suatu hari, Nadia demam tinggi. Tengah malam, panasnya tidak turun, dan dia menangis tanpa henti. Saya panik. Saya mengetuk pintu kamar mertua, meminta tolong dipinjami mobil untuk membawa Nadia ke rumah sakit. Ibu mertua membuka pintu, menatap saya dengan kesal, lalu berkata, "Cuma demam saja kok ribut. Anak kecil memang begitu. Jangan manja. Mobil itu untuk keperluan penting, bukan untuk hal sepele." Pintu ditutup di depan wajah saya. Malam itu, saya menggendong Nadia, berjalan kaki di tengah dinginnya udara, mencari taksi di ujung jalan. Di ruang tunggu rumah sakit, sambil memeluk putri saya yang lemah, saya menelpon ibu saya. Dan untuk pertama kalinya, saya hampir menyerah. "Bu," kata saya, lirih. "Saya lelah." Ibu saya, dengan suara tenang, menjawab, "Bertahanlah sedikit lagi, Nak. Tapi ingat, kalau suatu hari rumah itu sudah tidak lagi menjadi tempat yang aman untuk Nadia, kamu tidak perlu meminta izin siapapun untuk pergi." Kata-kata itu tersimpan dalam hati saya. Saya belum pergi malam itu, tapi saya tahu hari itu semakin dekat. Minggu berikutnya, Wulan datang membawa kabar. "Bu, perusahaan Mas Reza lagi susah," katanya di meja makan.
Sentosa Elektronik hampir kalah tender. Kalau tidak dapat kontrak besar bulan depan, bisa tutup. Ibu mertua langsung panik. Lalu bagaimana? Itu warisan keluarga kita. Tenang, Bu. Wulan tersenyum. Wulan kenal anak pemilik perusahaan besar. Namanya Sinta. Kalau Mas Reza bisa dekat dengan keluarga Sinta, kontrak itu pasti jatuh ke tangan kita. Saya berhenti menyuap. Saya mengerti kemana arah pembicaraan ini. Dan saya melihat Reza, suami saya, tidak menolak. Dia hanya menunduk, memutar gelas di tangannya. Saya pamit ke kamar dengan alasan menidurkan Nadia. Di balik pintu, saya mendengar ibu mertua berkata, "Reza, kamu pikirkan baik-baik. Maya itu tidak membawa apa-apa untuk keluarga ini. Tapi Sinta bisa menyelamatkan perusahaan kita." Malam itu saya tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena saya tahu mereka sedang menyiapkan sesuatu. Dan mereka pikir saya tidak akan pernah tahu. Keesokan paginya, saya membuka aplikasi rekening bersama kami. Rekening yang seharusnya untuk kebutuhan Nadia. Saldonya nyaris kosong. Reza telah memindahkan hampir seluruhnya. Ketika saya bertanya, dia menjawab tanpa menatap saya. Itu untuk biaya pendekatan dengan keluarga Sinta. Demi perusahaan. Maya, kamu harus mengerti. Saya menatapnya lama. Itu uang untuk susu dan keperluan Nadia. Reza, nanti aku ganti, katanya cepat. Lalu pergi. Dia tidak pernah menggantinya. Hari itu, saya mengerti di mata suami saya. Perusahaan keluarganya bahkan lebih penting daripada perut anak kandungnya sendiri. Sesuatu di dalam diri saya yang selama ini saya jaga tetap hangat, perlahan membeku. Sejak hari itu, perlakuan mereka berubah, lebih dingin, lebih terang-terangan. Ibu mertua mulai menyuruh saya makan belakangan. Setelah semua orang selesai, Wulan mulai memanggil saya pembantu di depan tamu, lalu tertawa seolah itu lelucon. Suatu sore, Nadia berlari ke arah neneknya sambil memanggil, "Nenek, nenek." Ibu mertua menepis tangan kecilnya. "Jangan panggil aku nenek," katanya. "Anak dari perempuan seperti ibumu bukan cucuku." Saya berlari memeluk Nadia. Dada saya terasa diremas. Nadia menangis. Tidak mengerti apa salahnya. Saya menggendongnya keluar. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, air mata saya jatuh tanpa bisa saya tahan. Tapi saya tidak menangis di depan mereka. Saya menyimpannya. Setiap luka saya simpan. Karena saya tahu suatu hari semua ini akan terbalas dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Saya menelpon ibu saya malam itu. "Bu," kata saya. Suara saya bergetar. Nadia tidak diakui sebagai cucu di sini, di seberang. Ibu saya terdiam lama. Lalu beliau berkata dengan suara yang sangat tenang, "Maya, kamu sudah cukup bertahan. Kalau kamu sudah siap, pulang. Pintu rumah ini selalu terbuka untukmu." Saya menutup telepon. Saya belum siap. Saya masih ingin memberi Reza satu kesempatan terakhir. Saya masih ingin percaya bahwa lelaki yang dulu mengantar saya dengan motor tua itu masih ada di dalam dirinya. Beberapa hari kemudian, kantor saya mengadakan acara penting. Sebuah pertemuan yang seharusnya saya hadiri. Tapi pagi itu, ibu mertua tiba-tiba menyuruh saya membersihkan seluruh rumah karena akan ada tamu arisan lagi. "Telepon kantormu, bilang tidak masuk," perintahnya. "Mengurus rumah lebih penting daripada pekerjaan recehmu itu." Saya mencoba menjelaskan bahwa pertemuan itu penting. Tapi Reza yang berdiri di sampingnya justru berkata, "Maya, ibu sudah capek, turuti saja. Toh kerjamu juga tidak menghasilkan banyak." Saya menatap suami saya, dan saya tidak mengenali lagi orang yang berdiri di depan saya. Hari itu, saya tetap berangkat. Diam-diam, karena pertemuan itu yang tidak mereka ketahui adalah rapat penting di perusahaan saya sendiri. Tapi ketika saya pulang malam harinya, ibu mertua sudah menunggu di depan pintu dengan wajah merah. "Beraninya kamu melawan," bentaknya. Lalu melempar tas saya ke lantai. Isinya berhamburan. Nadia yang melihat itu
menangis ketakutan. Saya berlutut, memunguti barang-barang saya satu persatu. Sementara mereka menatap dari atas dengan tatapan merendahkan. Di saat itulah, sambil memunguti barang di lantai, saya membuat keputusan dalam hati. Kesabaran saya ada batasnya, dan batas itu sebentar lagi akan mereka temukan sendiri. Kesempatan terakhir itu hancur di malam ulang tahun saya. Hari itu, saya pulang lebih lambat karena lembur. Saya membawa sepotong kue kecil, berharap setidaknya Nadia bisa meniup lilin bersama saya. Saya membuka pintu, dan saya melihat sepasang sepatu hak tinggi merah di teras. Di dalam, di sofa, Sinta duduk dengan anggun, ibu mertua, Wulan, dan Reza mengelilinginya seperti tamu kehormatan. Di meja, ada kue ulang tahun, tapi bukan untuk saya. Lilinnya bertuliskan nama lain. Akhirnya kamu pulang, kata ibu mertua tanpa menoleh. Kebetulan, ada yang ingin kami sampaikan. Beliau menunjuk Sinta, dia yang akan menikah dengan Reza. Keluarganya akan menyelamatkan perusahaan kita. Kamu, mulai malam ini, keluar dari rumah ini. Saya berdiri membeku. Kue di tangan saya terasa berat. Apa maksud ibu? Tanya saya. Suara saya bergetar. Reza tidak mengangkat kepalanya. Sinta menyilangkan kakinya dan berkata dengan senyum tipis. Mengalah di saat seperti ini adalah jalan terbaik untuk kita semua. Mbak, saya diminta mengalah. Soal pernikahan saya, soal hidup saya, tepat di hari ulang tahun saya. Reza, kata saya, tatap saya, katakan, ini yang kamu mau. Untuk sesaat, dia mengangkat wajahnya. Mata kami bertemu. Lalu dia berkata pelan, Maya, aku tidak punya pilihan. Perusahaan keluargaku akan hancur. Itu jawabannya. Lelaki yang saya cintai memilih perusahaan di atas saya dan anaknya. Ibu mertua menyodorkan selembar kertas. Tanda tangani ini, surat pernyataan bahwa kamu pergi dengan sukarela. Supaya tidak ada urusan hukum nanti, saya menatap kertas itu. Lalu saya menatap mereka satu persatu. Dan untuk pertama kalinya, malam itu, saya tersenyum. Senyum yang membuat ibu mertua sedikit terdiam. Baik, kata saya akan pergi, tapi surat ini biar saya bawa untuk saya baca dulu. Saya melipat kertas itu, memasukkannya ke tas. Mereka pikir saya kalah. Mereka tidak tahu. Kertas itu justru akan menjadi salah satu bukti yang saya butuhkan. Saya naik ke kamar, mengemas pakaian Nadia. Ibu mertua mengikuti. Anak itu tinggal, katanya tiba-tiba. Dia cucu Reza. Kamu tidak berhak membawanya. Saya berhenti. Saya menatap beliau lurus. Beberapa hari lalu, ibu bilang, Nadia bukan cucu ibu. Sekarang, ibu mau menahannya. Nadia ikut saya, dan tidak ada satupun dari kalian yang bisa mencegah itu. Ada sesuatu dalam nada suara saya yang membuat beliau mundur selangkah. Saya menggendong Nadia, mengambil tas, dan berjalan keluar. Di teras, hujan turun deras. Sebelum pergi, saya berbalik. Terima kasih atas 3 tahun ini, kata saya. Kalian sudah mengajari saya satu hal yang sangat berharga, bahwa kebaikan yang diam sering dikira kelemahan. Kalian akan tahu sebentar lagi betapa kalian salah. Mereka tidak mengerti maksud saya. Wulan bahkan tertawa. Sok misterius, katanya. Pergi sana, perempuan miskin. Saya melangkah ke dalam hujan, menggendong Nadia yang berusia 2 tahun. Air membasahi rambut saya. Tapi langkah saya mantap karena saya tahu malam ini bukan akhir. Malam ini adalah awal. Dan setahun kemudian, segalanya telah berubah. Apa yang terjadi dalam kurun waktu itu? Izinkan saya melanjutkan. Malam itu saya tidak pergi ke hotel. Saya mengetik satu pesan singkat ke sopir keluarga saya. Lalu sebuah mobil hitam menjemput saya di ujung gang. Nadia tertidur di pelukan saya sepanjang perjalanan. Ketika mobil berhenti, kami sudah berada di depan sebuah rumah besar di kawasan Menteng. Di teras, di bawah payung. Ibu saya berdiri menunggu. Bu Hartati. Perempuan yang selama 3 tahun namanya tidak pernah saya sebut di rumah mertua. Beliau melihat cucunya dalam pelukan saya dan mengangguk. Seolah mengerti segalanya tanpa perlu saya jelaskan. Masuk. Nak,
katanya. Kamu sudah pulang? Di ruang tengah, beliau menyajikan teh hangat. Lalu, beliau duduk di hadapan saya. Ceritakan, katanya. Dari awal, saya menceritakan semuanya. Kemunculan Sinta, perhitungan untung rugi keluarga mertua yang terang-terangan, surat yang mereka suruh saya tanda tangani, Nadia yang ditolak sebagai cucu. Ibu saya mendengarkan tanpa sekalipun memotong, sampai cerita saya selesai. Lalu beliau berkata pelan, "Maafkan ibu. Ibu yang menyuruhmu menyembunyikan namamu. Ibu pikir dengan begitu, kamu akan tahu siapa yang tulus. Ternyata, kamu harus membayarnya dengan luka selama 3 tahun. Saya menggenggam tangan beliau. Bu, saya tidak menyesal. Karena sekarang, saya tahu siapa mereka sebenarnya. Dan saya tahu apa yang harus saya lakukan. Ibu saya menatap saya lama. Kamu sudah cukup bertahan. Maya, sepertinya sekarang bukan lagi saatnya untuk bersembunyi. Maka izinkan saya jelaskan, sahabat. Siapa saya sebenarnya? Saya bukan sekedar pegawai perusahaan kecil. Selama 3 tahun itu, dari balik nama sederhana, saya menjabat sebagai direktur keuangan di perusahaan milik keluarga saya. Sebuah grup besar yang bergerak di bidang pengadaan komponen dan distribusi elektronik nasional. Salah satu pemasok terbesar di negeri ini. Dan ini bagian yang paling tidak mereka sadari. Sentosa Elektronik, perusahaan keluarga mertua saya yang hampir bangkrut itu, selama ini bertahan hidup karena satu hal. Karena mendapat pasokan komponen dan suntikan kontrak dari grup kami. Tanda tangan saya ada di balik setiap perpanjangan kerjasama itu. Selama 3 tahun, sayalah yang diam-diam menjaga perusahaan mertua saya tetap bernapas. Mereka mengusir tangan yang selama ini memberi mereka makan. Mungkin Anda bertanya, kenapa saya tidak mengungkap diri saya dari awal? Kenapa saya rela diinjak selama 3 tahun? Padahal satu kalimat saja sudah cukup untuk membungkam mereka. Jawabannya sederhana. Karena saya ingin tahu siapa Reza yang sebenarnya. Saya ingin tahu apakah dia mencintai Maya atau mencintai apa yang bisa Maya berikan. Dan saya sudah mendapatkan jawaban itu. Jawaban yang menyakitkan. Tapi jujur, ada juga alasan lain. Ibu saya membangun grup ini dari nol dengan tangannya sendiri. Setelah ayah saya meninggal, beliau mengajari saya bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada uang, melainkan pada karakter. Uang bisa membeli rumah, tapi tidak bisa membeli rasa hormat, kata beliau dulu. Dan orang yang menghormatimu hanya karena uangmu, sebenarnya tidak pernah menghormatimu sama sekali. Selama 3 tahun di rumah mertua, saya akhirnya benar-benar memahami arti kalimat itu. Saya tidak langsung membalas. Membalas dengan emosi adalah kesalahan orang yang lemah. Saya memilih bersabar, mengumpulkan setiap bukti, dan menunggu mereka sendiri yang melangkah ke dalam jebakan yang mereka gali. Selama setahun, saya membangun kembali hidup saya. Saya kembali bekerja secara terbuka di kantor pusat. Saya membesarkan Nadia dengan tenang. Dan saya mengamati dari kejauhan apa yang terjadi pada keluarga mertua saya. Pernikahan Reza dan Sinta jadi dilangsungkan. Mewah. Dengan harapan kontrak besar dari keluarga Sinta akan menyelamatkan Sentosa. Tapi yang mereka tidak tahu, keluarga Sinta hanyalah pedagang menengah yang membesar-besarkan diri. Kontrak yang dijanjikan tidak pernah benar-benar ada. Sentosa Elektronik makin terjepit dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka, satu-satunya pemasok yang sanggup memberi mereka kontrak besar adalah grup tempat saya menjabat. Grup yang pintunya kini ada di tangan saya. Roda itu mulai berputar, pelan, tapi pasti. Sementara itu, di media sosial, keluarga besar mertua, Wulan masih sempat mengunggah foto lama saya dengan keterangan yang menghina. Inilah menantu durhaka yang kabur meninggalkan keluarga, tulisnya. Komentar kerabat membanjiri, mencaci saya tanpa tahu duduk perkaranya. Saya membaca semua itu dengan tenang. Saya menyimpan tangkapan layarnya, bukan untuk membalas di kolom komentar, tapi untuk satu momen nanti. Ketika kebenaran berdiri di hadapan mereka semua, Pak Tono, pengacara keluarga kami, datang membawa map tebal. Bu Maya, katanya, semua dokumen sudah lengkap.
akta rumah di Bintaro yang mereka tempati. Ternyata atas nama perusahaan Anda. Dulu dibeli sebagai aset, lalu disewakan murah ke keluarga Sentosa lewat perantara. Mereka tidak pernah tahu siapa pemilik sebenarnya. Saya membuka map itu, lembar demi lembar. Riwayat kontrak pasokan, surat utang Sentosa yang belum lunas, akta rumah, dan surat pernyataan yang dulu mereka suruh saya tanda tangani, yang justru membuktikan bahwa sayalah yang diusir secara paksa. Setiap lembar dokumen itu adalah satu kepingan dari 3 tahun penderitaan saya, yang kini berubah menjadi kekuatan. Saya ingat betapa dulu saya merasa tidak berdaya di rumah itu. Tapi ketenangan, kesabaran, dan persiapan yang matang ternyata jauh lebih ampuh daripada amarah yang meledak-ledak. Ibu saya benar. Orang yang menanam angin pada akhirnya akan menuai badai. Dan saya tidak perlu menjadi badai itu. Saya hanya perlu membiarkan waktu melakukan tugasnya. Semuanya tersusun rapi. Hitam di atas putih, Pak Tono, kata saya. Sentosa Elektronik mengajukan permohonan kontrak pengadaan ke grup kita bulan ini. Benar. Benar, Bu. Permohonan mereka ada di meja Anda. Tanpa kontrak ini, mereka dipastikan tutup dalam 2 bulan. Saya menatap map itu lama, lalu saya berkata, undang mereka. Adakan pertemuan resmi. Saya ingin bertemu langsung dengan pemilik Sentosa Elektronik dan seluruh keluarganya. Di kantor pusat kita, Pak Tono tersenyum tipis. Mereka tidak akan tahu siapa yang akan mereka temui. Tidak, kata saya. Sampai pintu ruang rapat itu terbuka, sebelum hari pertemuan itu tiba. Ada beberapa hal yang terjadi. Hal-hal kecil yang membuat saya semakin yakin bahwa keadilan sedang menemukan jalannya sendiri. Suatu siang, saya tidak sengaja bertemu Reza di sebuah pusat perbelanjaan. Dia terlihat kurus, lelah. Wajahnya tidak lagi seperti lelaki yang dulu saya kenal. Dia melihat saya dan matanya melebar. Saat itu saya sedang berjalan keluar dari butik, mengenakan pakaian yang sangat berbeda dari Maya yang dulu mencuci piring di dapur ibunya. Maya, katanya, hampir tidak percaya. Kamu terlihat berbeda. Saya berhenti sejenak. Apa kabar? Reza. Dia tergagap. Pernikahan dengan Sinta tidak seperti yang dijanjikan. Keluarganya tidak sekaya yang mereka katakan. Perusahaan kami makin sulit. Ibu setiap hari mengeluh. Dia menunduk. Maya, aku menyesal. Aku salah. Saya menatapnya. Tidak ada lagi amarah di dada saya, hanya rasa iba yang tipis. Seperti melihat orang asing. Reza, kata saya pelan. Dulu kamu bilang tidak punya pilihan, tapi sebenarnya kamu punya. Kamu memilih. Dan sekarang, kamu sedang menjalani pilihanmu. Saya berlalu, meninggalkan dia, berdiri di sana. Nadia menarik tangan saya. Bunda, siapa om itu? Tanyanya polos. Dada saya menghangat. Putri saya bahkan tidak lagi mengenali ayahnya. Mungkin itu lebih baik. Di rumah, ibu saya mendengarkan cerita itu. Kamu tidak membentaknya? Tanya beliau. Tidak, Bu, jawab saya. Untuk apa orang yang menanam angin akan menuai badai? Saya tidak perlu meneriakinya. Saya cukup membiarkan badai itu datang sendiri. Hari demi hari. Kabar tentang Sentosa Elektronik sampai ke telinga saya melalui Pak Tono. Utang mereka menumpuk. Pemasok lain mulai menarik diri karena Sentosa tidak sanggup membayar. Bu Sutina, ibu mertua saya, sampai menjual perhiasannya untuk menutup gaji karyawan. Saya juga mendengar dari kerabat jauh bahwa suasana di rumah Bintaro berubah muram. Pernikahan Reza dan Sinta yang dulu digadang-gadang menyelamatkan perusahaan ternyata hanya menambah beban. Keluarga Sinta yang dikira kaya raya justru ikut meminjam dari Sentosa, lalu menghilang ketika ditagih. Wulan, yang dulu paling bersemangat menjodohkan kakaknya, kini menjadi sasaran kemarahan ibunya setiap hari. Rumah yang dulu penuh tawa mengejek itu, kini penuh pertengkaran. Mereka saling menyalahkan. Bu Sutina menyalahkan Wulan karena membawa Sinta. Wulan menyalahkan Reza karena lemah. Reza diam. Seperti biasa.
Dan di tengah semua itu, tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa malapetaka ini bermula dari malam mereka mengusir perempuan yang justru menjaga mereka tetap hidup. Saya mendengar semua itu tanpa rasa puas yang membara. Hanya satu pikiran yang melintas. Inilah yang disebut menuai apa yang ditanam. Dan dalam keputusasaan itu, mereka menemukan satu harapan terakhir. Sebuah grup besar yang bersedia mempertimbangkan kontrak pengadaan jangka panjang untuk Sentosa. Grup yang, jika mau, bisa menyelamatkan perusahaan mereka dalam semalam. Mereka tidak tahu, grup itu adalah milik keluarga saya. Mereka tidak tahu, yang akan memutuskan nasib mereka adalah perempuan yang dulu mereka usir ke dalam hujan, Wulan. Dengan penuh semangat, mengabari keluarganya. Bu, ada perusahaan besar mau ketemu kita. Namanya Cahaya Abadi. Kalau kita dapat kontrak ini, Sentosa selamat. Ibu mertua saya menangis bahagia. Reza, katanya, sampai sujud syukur. Mereka berdandan rapi. Mereka menyiapkan proposal terbaik mereka. Mereka berlatih cara berbicara yang sopan kepada calon penyelamat mereka. Sungguh ironi yang sempurna. Mereka mempersiapkan diri untuk memohon kepada orang yang mereka injak-injak. Malam sebelum pertemuan, saya menidurkan Nadia. Lalu, saya berdiri di depan cermin, menatap diri saya sendiri. Maya Saraswati. Bukan lagi menantu yang dihina di dapur, tapi direktur keuangan yang menentukan hidup mati sebuah perusahaan. Saya tidak merasakan dendam yang membara. Saya hanya merasakan ketenangan. Ketenangan orang yang tahu esok hari kebenaran akhirnya akan berbicara. Hari itu pun tiba. Kantor pusat grup kami berdiri megah di kawasan Sudirman, lantai paling atas. Ruang rapat utama dengan jendela kaca dari lantai ke langit-langit, memandang seluruh kota Jakarta. Di ruang itulah pertemuan akan berlangsung. Saya datang lebih awal. Saya duduk di kursi paling ujung, kursi pimpinan, dengan punggung menghadap jendela. Cahaya pagi masuk dari belakang saya, sehingga siapapun yang masuk hanya akan melihat siluet, belum wajah saya. Pak Tono berdiri di samping, memegang map tebal berisi semua bukti. Pukul 10. Pintu ruang rapat terbuka. Rombongan dari Sentosa Elektronik masuk. Bu Sutinah datang dengan kebaya terbaiknya. Senyum dipaksakan di wajahnya. Di belakangnya, Wulan menggenggam map proposal. Lalu, Reza dengan setelan jas yang kebesaran. Dan di paling belakang, Sinta, istrinya yang baru, melangkah ragu. Mereka membungkuk hormat ke arah kursi pimpinan. Selamat pagi, Ibu Direktur, kata Bu Sutinah dengan suara semanis mungkin. Terima kasih sudah berkenan menerima kami. Kami dari Sentosa Elektronik. Mohon bimbingannya. Saya tidak menjawab. Saya membiarkan keheningan menggantung sejenak. Lalu, perlahan, saya memutar kursi saya menghadap mereka, dan cahaya pun jatuh di wajah saya. Untuk beberapa detik, ruangan itu benar-benar hening. Bu Sutinah membeku, senyumnya membatu di bibir. Mata Wulan melebar. Reza menjatuhkan map yang dipegangnya, dan Sinta menutup mulut dengan tangannya. Saya melihat wajah-wajah itu berubah, satu persatu. Seperti melihat film yang diputar lambat. Senyum manis Bu Sutinah luntur menjadi pucat. Kesombongan Wulan runtuh menjadi kepanikan. Dan Reza, suami saya yang dulu, menatap saya seolah baru pertama kali benar-benar melihat siapa saya. Selama 3 tahun, mereka tinggal seatap dengan saya, makan dari meja yang sama. Tapi tidak satu pun dari mereka pernah sungguh-sungguh mengenal saya. Maya, suara Bu Sutinah keluar serak. Hampir tak terdengar. Kamu, kenapa kamu ada di sini? Saya tersenyum tenang. Selamat pagi, kata saya. Perkenalkan kembali. Nama saya Maya Saraswati, Direktur Keuangan grup ini, pemilik dari perusahaan yang sedang kalian mohon kontraknya hari ini. Tidak ada satupun dari mereka yang sanggup bersuara. Saya melanjutkan. Silakan duduk. Kita bicara sebagai mitra bisnis. Sopan, profesional, seperti yang seharusnya kalian lakukan pada siapapun, tanpa peduli isi dompetnya. Mereka duduk dengan kaku. Tangan Bu Sutinah gemetar di atas meja. Mari kita mulai dari proposal kalian, kata saya.
membuka map di depan saya. Sentosa Elektronik mengajukan kontrak pengadaan jangka panjang. Tanpa kontrak ini, perusahaan kalian akan tutup dalam 2 bulan. Benar begitu, Pak Tono. Benar, Bu, jawab Pak Tono. Saya menatap mereka satu persatu. Sekarang, izinkan saya menunjukkan beberapa dokumen supaya kita semua bicara dengan dasar yang jelas. Saya mengeluarkan lembar pertama. Ini riwayat kerjasama. Selama 3 tahun terakhir, Sentosa Elektronik bertahan hidup karena pasokan dan kontrak kecil dari grup kami. Setiap perpanjangannya ditandatangani oleh Direktur Keuangan, yaitu saya. Selama 3 tahun saya tinggal di rumah kalian. Sayalah yang diam-diam menjaga perusahaan kalian tetap berdiri. Wajah Bu Sutinah memucak. Tidak mungkin, saya mengeluarkan lembar kedua. Ini akta rumah di Bintaro. Rumah yang selama ini kalian tempati. Dan dari rumah itu, kalian mengusir saya ke dalam hujan. Rumah itu ternyata adalah aset milik perusahaan saya. Disewakan murah kepada kalian lewat perantara. Kalian tidak pernah membayar lebih dari 1/10 nilai sebenarnya. Reza menutup wajahnya dengan kedua tangan. Saya mengeluarkan lembar ketiga. Surat pernyataan lama, lusuh di sudutnya. Dan ini surat yang ibu suruh saya tanda tangani di malam ulang tahun saya. Surat yang ibu pikir akan melindungi kalian secara hukum. Ternyata surat inilah bukti sah bahwa saya diusir secara paksa, dipisahkan dari hak saya. Di hari kalian membawa perempuan lain ke dalam rumah saya meletakkan ketiga lembar itu berjajar di meja, hitam di atas putih, semuanya. Keheningan di ruangan itu terasa seperti batu. Lalu Bu Sutinah dengan suara bergetar, mencoba tersenyum kembali. Maya, nak, maafkan ibu. Ibu hilaf. Kita ini kan tetap keluarga, darah daging, demi cucu ibu, Nadia. Saya mengangkat tangan, dan beliau terdiam. Bu, kata saya. Suara saya tenang, tapi dingin. Beberapa hari sebelum mengusir saya, ibu menepis tangan Nadia dan berkata, dia bukan cucu ibu. Ibu bilang, anak dari perempuan seperti saya tidak pantas memanggil ibu nenek. Sekarang, ketika perusahaan ibu di ujung tanduk, tiba-tiba Nadia menjadi cucu kesayangan. Bu Sutinah tidak bisa menjawab. Saya beralih ke Wulan. Saya mengeluarkan telepon saya, menunjukkan tangkapan layar unggahannya. Wulan, foto saya yang kamu sebar dengan tulisan menantu durhaka. Komentar kerabat yang mencaci saya tanpa tahu kebenaran. Semuanya masih ada. Apa kamu mau saya tunjukkan juga kepada mereka siapa sebenarnya yang dibuang dan siapa yang membuang? Wulan menunduk. Wajahnya merah padam, tidak berani menatap saya. Saya meletakkan telepon, lalu mengeluarkan 1 lembar terakhir dari map. Dan ini, kata saya, adalah rekapitulasi seluruh utang Sentosa Elektronik kepada grup kami selama 3 tahun terakhir. Termasuk tunggakan sewa rumah yang tidak pernah kalian bayar penuh. Kalau saya mau, hari ini juga saya bisa menagih semuanya. Dan Sentosa akan lumpuh dalam sekejap. Saya menunjukkan ini bukan untuk mengancam, tapi supaya kalian paham posisi siapa yang sebenarnya lebih tinggi sejak awal. Bu Sutinah menatap lembar itu dengan tangan gemetar. Angka-angka di sana berbicara lebih keras daripada teriakan manapun. Beliau yang dulu mengukur saya dari isi dompet, kini menyadari bahwa selama ini beliau berutang budi pada perempuan yang beliau perlakukan seperti pembantu. Lalu, saya menatap Reza, lelaki yang dulu saya cintai. Reza, kata saya, dulu kamu bilang tidak punya pilihan. Hari ini, saya yang punya pilihan. Saya bisa menandatangani kontrak ini, menyelamatkan perusahaan keluargamu, atau saya bisa menolaknya dan membiarkan Sentosa tutup sebagaimana mestinya. Saya berdiri, berjalan ke jendela, menatap kota di bawah. Selama 3 tahun, saya merendah, saya bersabar, saya menahan setiap hinaan. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya percaya pada satu hal yang ibu saya ajarkan, bahwa harga diri tidak perlu berteriak. Ia cukup berdiri tegak dan menunggu waktunya. Saya berbalik menghadap mereka. Hari ini
adalah waktunya. Saya kembali ke kursi saya dan melipat tangan di atas meja. Tapi saya bukan orang seperti kalian, kata saya. Saya tidak akan menghancurkan kalian hanya karena kalian menghancurkan saya. Itu akan membuat saya sama rendahnya dengan kalian. Saya menatap Bu Sutinah. Saya akan menawarkan kontrak pengadaan kepada Sentosa Elektronik. Perusahaan kalian akan selamat. Karyawan kalian, orang-orang yang tidak bersalah, akan tetap punya pekerjaan. Mata Bu Sutinah berkaca-kaca. Dia hampir bersujud. Terima kasih, Maya. Terima kasih. Tapi potong saya. Ada syaratnya. Dan syarat ini tidak bisa ditawar. Ruangan kembali hening. Pertama, kontrak ini akan ditandatangani atas nama perusahaan, bukan atas nama keluarga. Mulai hari ini, hubungan kita murni bisnis. Tidak ada lagi kata keluarga. Tidak ada lagi kata darah daging di antara kita. Kedua, rumah di Bintaro. Sewa kalian selama ini sudah jauh di bawah harga. Mulai bulan depan, kalian membayar sesuai nilai sebenarnya, atau kalian pindah. Aset perusahaan tidak untuk diberikan gratis kepada orang yang mengusir pemiliknya. Ketiga, dan di sini suara saya melembut sedikit soal Nadia. Reza tetap ayahnya. Suatu hari, jika Nadia ingin mengenal ayahnya, saya tidak akan menghalangi. Tapi itu hak Nadia untuk memutuskan ketika dia sudah besar nanti. Bukan hak kalian untuk menariknya kembali ketika kalian butuh. Reza mengangkat wajahnya. Air mata mengalir di pipinya. Maya, kenapa kamu masih sebaik ini setelah semua yang kami lakukan? Saya menatapnya lama. Karena saya tidak ingin Nadia tumbuh dengan ibu yang penuh dendam. Reza, saya memilih menjadi orang yang lebih baik. Bukan untuk kalian, tapi untuk dia dan untuk diri saya sendiri. Sinta, yang sejak tadi diam, tiba-tiba menangis. Mbak Maya, katanya terbata. Saya juga ditipu. Keluarga saya menjodohkan saya demi keuntungan. Saya tidak tahu kalau Mbak diperlakukan seperti itu. Maafkan saya menatapnya. Dan anehnya, saya merasakan iba. Sinta, kata saya. Kamu dan saya sebenarnya sama-sama korban dari orang-orang yang mengukur cinta dengan uang. Saya tidak menyalahkanmu, tapi belajarlah dari ini. Jangan biarkan siapapun menjadikanmu alat. Saya menutup map di hadapan saya. Pak Tono akan mengurus dokumen kontraknya. Pertemuan hari ini selesai. Mereka berdiri. Satu persatu, dengan kepala tertunduk. Tidak ada lagi senyum sombong Bu Sutinah. Tidak ada lagi tawa mengejek Wulan. Mereka melangkah keluar dari ruangan itu sebagai orang-orang yang akhirnya mengerti betapa mahal harga dari sebuah kesombongan. Di pintu, Bu Sutinah berhenti. Beliau berbalik. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, beliau menatap saya dengan rasa hormat yang tulus. Maya, katanya pelan. Selama 3 tahun, aku buta. Aku menghina permata karena kupikir ia hanya batu. Maafkan ibu tua ini. Saya mengangguk. Sudah saya maafkan, Bu. Bukan demi ibu, tapi supaya hati saya bisa tenang. Pintu pun tertutup. Dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, saya bisa bernapas dengan lega. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan seperti sungai yang akhirnya menemukan muaranya. Tenang, jernih. Mengalir ke arah yang benar. Kontrak antara grup kami dan Sentosa Elektronik ditandatangani secara resmi. Perusahaan keluarga mertua saya selamat dari kebangkrutan. Tapi kali ini mereka tahu persis siapa yang menyelamatkan mereka. Dan mereka tidak pernah lagi berani menyebut nama saya dengan nada merendahkan. Bu Sutinah, kabarnya berubah banyak setelah hari itu. Beliau yang dulu mengukur orang dari isi dompetnya, kini menjadi lebih pendiam. Tetangga bercerita, beliau sering duduk sendiri di teras, menatap jauh, seolah menyesali sesuatu yang tidak bisa lagi diperbaiki. Kesombongan ketika akhirnya runtuh, meninggalkan keheningan yang panjang. Wulan, adik ipar saya yang dulu paling tajam lidahnya, menghapus semua unggahan menghina tentang saya. Dia bahkan mengirim pesan permintaan maaf yang panjang. Saya membacanya, lalu membalas singkat, "Saya sudah memaafkan."
Jagalah lidahmu lebih baik di masa depan. Hanya itu, saya tidak perlu lagi membuang energi untuk kebencian. Reza dan Sinta. Pernikahan mereka tidak bertahan lama. Tanpa keuntungan yang dulu menyatukan mereka, tidak ada lagi yang tersisa. Mereka berpisah dalam diam. Reza, kata orang, sering datang ke kantor Sentosa paling pagi dan pulang paling malam. Bekerja keras, seolah mencoba menebus sesuatu. Mungkin dia akhirnya mengerti bahwa sesuatu yang sudah hilang karena dikhianati tidak bisa dibeli kembali dengan penyesalan. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, Reza pernah mengirim pesan kepada saya. Pesan yang panjang, penuh penyesalan. Dia menulis bahwa dia baru menyadari betapa berharganya saya setelah saya pergi. Dia bertanya, apakah masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Saya membaca pesan itu di teras rumah, sambil menatap Nadia yang bermain di taman. Saya membalas dengan tenang. Reza, ada hal-hal yang ketika sudah patah, tidak bisa lagi disambung seperti semula. Bukan karena saya membencimu, tapi karena saya sudah belajar mencintai diri saya sendiri. Lebih dari saya pernah mencintaimu. Jagalah dirimu. Dan jika suatu hari Nadia ingin mengenalmu, jadilah ayah yang pantas untuk dikenalnya. Saya tidak pernah membalas pesan setelah itu. Dan dia tidak pernah lagi mengirim. Saya sendiri melanjutkan hidup saya. Saya kembali bekerja dengan nama saya sendiri. Terang-terangan. Tanpa perlu lagi bersembunyi. Saya membesarkan Nadia di rumah ibu saya di Menteng, di lingkungan yang penuh kasih. Nadia tumbuh menjadi anak yang ceria. Suatu sore, dia bertanya, Bunda, kenapa dulu kita pindah dari rumah yang ada neneknya? Saya memeluknya dan menjawab, karena Bunda ingin Nadia tumbuh di tempat yang menyayangi Nadia apa adanya. Nak, bukan karena Nadia berguna atau tidak, tapi karena Nadia adalah Nadia, dia tidak sepenuhnya mengerti. Tapi dia tersenyum dan memeluk saya erat. Dan di saat itu, saya tahu. Semua kesabaran saya selama 3 tahun terbayar lunas. Ibu saya, Bu Hartati, sering memandangi saya dan Nadia dari kejauhan dengan mata yang berkaca-kaca. Suatu malam, beliau berkata, Maya, ibu bangga padamu, bukan karena kamu berhasil membalas mereka, tapi karena kamu memilih untuk tidak menjadi seperti mereka. Itu jauh lebih sulit dan jauh lebih mulia. Saya menggenggam tangan beliau. Ibu yang mengajari saya itu, Bu, bahwa kekuatan yang sesungguhnya bukan tentang menghancurkan orang yang menyakitimu, tapi tentang berdiri tegak dengan harga diri yang utuh dan hati yang tetap bersih. Beberapa bulan kemudian, di hari ulang tahun saya, tidak ada lagi sepatu hak tinggi merah di teras. Tidak ada lagi perempuan asing di sofa saya. Yang ada hanya Nadia, meniup lilin di atas kue kecil, dengan ibu saya bertepuk tangan di sampingnya. Sederhana, hangat, dan utuh. Saya menatap nyala lilin itu, dan saya teringat malam ulang tahun setahun lalu. Malam ketika saya melangkah ke dalam hujan, menggendong putri saya, dengan hati yang hancur, tapi kepala yang tegak. Siapa sangka, malam yang saya kira sebagai akhir, ternyata adalah awal dari kehidupan yang jauh lebih baik. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah mengukur seseorang dari apa yang terlihat di permukaan. Dan jangan pernah menghina orang yang sedang bersabar. Karena kesabaran bukanlah kelemahan. Ia adalah kekuatan yang sedang menunggu waktunya. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu, yang setiap hari direndahkan di rumah, yang seharusnya menjadi tempatnya pulang, yang menahan air mata di depan wastafel, sambil berkata pada diri sendiri, sabar dulu, belum waktunya. Kepada kalian, saya ingin berkata, harga dirimu tidak ditentukan oleh orang yang tidak bisa melihat nilaimu. Berdirilah tegak, waktumu akan datang. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana, yang ketika diuji, memilih kenyamanan di atas kesetiaan, yang baru menyesal ketika semuanya sudah terlambat. Kepada mereka, ingatlah, orang yang mendampingimu di saat sulit adalah harta yang paling berharga, dan harta yang disia-siakan jarang sekali kembali.
Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sutina yang takut kehilangan kendali, lalu menindas demi merasa berkuasa, yang lupa bahwa menantu juga seorang anak perempuan dari ibu yang lain, yang juga ingin disayangi, bukan ditakuti. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk menjadi pahit atau menjadi kuat. Pilihan untuk membalas dengan kebencian atau dengan harga diri. Saya memilih yang kedua dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah berada di posisi seperti saya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Saya akan membacanya satu persatu. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. 3 hari sebelum pernikahan, saya berdiri di balik pintu rumah calon mertua. Mendengar mereka tertawa sambil merancang cara merampas rumah peninggalan ibu saya yang mereka tidak tahu. Sertifikat rumah itu atas nama saya dan saya seorang auditor sampai hari ini. Kalau ada yang bertanya, kapan hidup saya benar-benar berubah? Saya akan menjawab, bukan saat saya menemukan kebenaran, tetapi saat saya memutuskan untuk diam dan merekam semuanya. Halo, sahabat kisah. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita berbagi cerita-cerita nyata tentang perempuan yang belajar berdiri di kakinya sendiri. Kalau kalian suka kisah seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan berlangganan, supaya kalian tidak ketinggalan setiap babak dari perjalanan ini. Nama saya Larasati. Teman-teman memanggil saya Laras. Saya 30 tahun. Saya bekerja sebagai auditor senior di sebuah kantor konsultan keuangan di kawasan Sudirman. Sudah 8 tahun saya menekuni angka. Pekerjaan saya sederhana saja kalau dijelaskan. Saya membaca laporan, mencari yang janggal, dan menemukan kebohongan yang disembunyikan di balik deretan angka rapi. Saya tidak pernah menyangka keahlian itu suatu hari akan saya pakai untuk menyelamatkan hidup saya sendiri. Saya tumbuh hanya berdua dengan ibu. Ayah pergi sejak saya kecil. Ibu membuka toko kain kecil di pasar, lalu pelan-pelan berkembang menjadi pemasok untuk beberapa butik. Beliau bukan perempuan yang banyak bicara, tetapi beliau mengajari saya satu hal yang tidak pernah saya lupakan. Simpan bukti. Nak, mulut orang bisa berubah. Kertas? Tidak. Saya dulu menertawakan kalimat itu. Saya pikir ibu terlalu berhati-hati. Sekarang, saya tahu kalimat itulah yang menyelamatkan saya. Ibu meninggal 4 tahun lalu. Beliau meninggalkan saya 2 hal. Sebuah rumah tua di kawasan Menteng yang dulu beliau beli dengan susah payah, dan sebuah ruko 2 lantai yang masih disewa orang. Keduanya atas nama saya. Ibu mengurus semuanya sendiri sebelum beliau pergi, sampai ke akta dan sertifikat. Beliau bilang, ini supaya tidak ada yang bisa mengambilnya darimu. Saya menyimpan semua dokumen itu di dalam satu map coklat, sertifikat hak milik, akta jual beli, surat keterangan waris. Saya bahkan tidak pernah menceritakan nilainya kepada siapapun, rumah Menteng itu. Kalau dihitung harga sekarang, tidak kurang dari 9 miliar rupiah. Saya bertemu Reza 5 tahun lalu di sebuah seminar keuangan. Dia bekerja di bagian pemasaran sebuah perusahaan properti. Pandai bicara, rapi, dan selalu tahu cara membuat orang merasa istimewa. Saat itu saya pikir, akhirnya ada orang yang melihat saya sebagai perempuan, bukan hanya sebagai mesin penghitung angka. Reza memperkenalkan saya pada ibunya, Bu Hartini, di tahun pertama kami berpacaran. Beliau menyambut saya dengan pelukan hangat. Anak ini calon menantu idaman, katanya pada tetangga. Pintar, mandiri, sopan. Tante beruntung sekali, saya terharu. Saya pikir saya menemukan keluarga yang dulu tidak pernah saya miliki. Adik Reza, namanya Vina, masih kuliah waktu itu. Dia memanggil saya Mbak Laras dengan manja, sering bertanya soal karir, soal cara mengatur uang. Saya membelikannya tas, sesekali mentransfer uang kuliahnya saat dia bilang sedang kesulitan. Saya senang melakukannya. Saya pikir inilah artinya menjadi keluarga. Selama 5 tahun, saya percaya. Saya percaya pada makan malam bersama setiap akhir pekan. Saya percaya pada genggaman tangan Bu Hartini yang hangat. Saya percaya pada Reza yang berkata, kita ini tim Laras.
Apa yang kamu punya? Ya, punya kita berdua. Saya bahkan mulai memindahkan beberapa hal atas nama bersama. Tabungan untuk pernikahan saya gabung dengan rekening Reza. Saat Bu Hartini bilang butuh modal untuk usaha catering, Vina, saya transfer. Saat Reza bilang ada cicilan mobil yang berat bulan itu, saya bantu. Tidak banyak yang saya tolak, karena saya pikir sebentar lagi kami satu keluarga. Untuk apa dihitung-hitung? Sekarang saya tahu mereka yang menghitung. Bukan saya. Pernikahan kami dirancang besar. Resepsi di sebuah hotel di kawasan Kuningan. 500 undangan. Reza yang mengurus semuanya, katanya. Saya hanya perlu datang dan menjadi pengantin yang cantik. Saya membayar uang muka hotel. Saya membeli gaun seharga 25 juta. Saya menyiapkan segalanya. Dengan hati seorang perempuan yang mengira sedang membangun rumah tangga. 3 hari sebelum hari itu, saya datang ke rumah Bu Hartini di Depok untuk mengantar parsel. Sekedar basa-basi, calon menantu yang baik. Saya tidak menyangka kunjungan kecil itu akan menjadi hal yang menyelamatkan seluruh sisa hidup saya. Sore itu langit Depok mendung. Saya parkir mobil agak jauh, lalu berjalan kaki membawa kotak parsel. Pagar rumah Bu Hartini setengah terbuka. Pintu depan juga. Mungkin karena angin. Mungkin karena mereka pikir tidak ada yang akan datang sore itu. Saya hampir mengetuk. Tangan saya sudah terangkat. Lalu saya dengar nama saya disebut dari dalam. Si Laras itu, kata Bu Hartini. Suaranya tidak seperti yang biasa saya dengar. Lebih tajam, lebih dingin. Untung dia tidak mampir tadi. Tante capek pura-pura ramah terus. Saya membeku. Tangan saya menggantung di udara. Suara Vina menyahut sambil tertawa kecil. Ibu hebat. Ya, aku saja hampir percaya Tante tulus ke Mbak Laras. Lalu suara Reza. Suara laki-laki yang 3 hari lagi akan saya nikahi. Tenang saja. Setelah akad, urusan rumah menteng itu gampang. Tinggal saya bujuk dia tanda tangan surat kuasa. Bilang buat urus pajak. Habis itu balik nama ke saya. Lalu kita jual. Telinga saya berdengung. Rumah menteng, surat kuasa. Balik nama, jual. Setiap kata seperti pukulan. Bukan ke wajah, tetapi langsung ke harga diri saya. Bu Hartini tertawa puas. Tawa orang yang baru saja memenangkan permainan. Rumah itu 9 miliar. Reza. Cukup buat modal usahamu. Buat Vina. Buat ibu. Asal kamu pintar. Jangan sampai dia curiga sebelum tanda tangan. Saya bersandar ke dinding teras. Lutut saya lemas. Keringat dingin mengalir di punggung. Kotak parsel di tangan saya terasa berat sekali. 5 tahun. 5 tahun cinta. Makan malam keluarga. Genggaman tangan yang hangat. Semuanya hanya sandiwara yang dirancang rapi. Dan saya, tokoh utama yang paling bodoh. Di dalam, percakapan masih berlanjut. Semakin terang-terangan. Oh ya, satu lagi, kata Vina. Pas resepsi nanti, aku tuang lebih banyak minuman buat Mbak Laras, ya. Biar dia agak mabuk. Besoknya disuruh tanda tangan apa saja. Pasti nurut. Saya menelan ludah. Jadi itu rencana mereka. Membuat saya tidak sadar di hari pernikahan saya sendiri. Lalu menyodorkan kertas yang akan merampas segalanya. Saya memejamkan mata. Air mata tidak jatuh. Mungkin karena terlalu syok. Mungkin karena rasa sakit ini sudah melewati batas air mata. Di kepala saya, pertanyaan, mengapa sudah hilang? Yang tersisa hanya satu pikiran, jernih dan dingin. Saya harus menyelamatkan diri saya sendiri. Tangan saya gemetar saat mengeluarkan ponsel dari tas. Tetapi pikiran saya luar biasa tenang. Saya buka aplikasi perekam suara. Saya dekatkan ponsel ke celah pintu. Di dalam, suara mereka terus mengalir. Satu persatu masuk ke dalam rekaman. Anak itu penurut, kata Bu Hartini. Takut gunjingan orang. Kalau nanti dia mau ribut, semua orang akan menghujat dia. Menantu durhaka yang tidak tahu terima kasih. Sementara kita tetap keluarga baik-baik. 4 menit. 4 menit yang terasa seperti 4 tahun. Ketika saya rasa sudah cukup, saya hentikan rekaman. Saya masukkan ponsel kembali ke tas. Saya letakkan kotak parsel itu pelan-pelan di depan pintu. Lalu, saya berbalik dan berjalan keluar
tanpa suara. Pintu itu tidak akan pernah saya masuki sebagai seorang menantu. Saya menyetir pulang ke rumah Menteng, rumah peninggalan ibu. Sepanjang jalan, lampu kota Jakarta menjadi garis-garis cahaya yang kabur. Saya tidak menangis. Saya hanya merasa dingin dari ujung jari sampai ke dada. Sampai di rumah, saya menyalakan lampu ruang tamu. Saya berdiri lama menatap ruangan yang ibu tinggalkan untuk saya. Lalu saya buka laci, tempat saya menyimpan map coklat itu. Saya keluarkan semua dokumen, satu persatu. Sertifikat hak milik rumah Menteng, sertifikat ruko, akta jual beli, surat keterangan waris dari pengadilan, semua atas nama Larasati. Semua sah. Saya tersenyum getir. Reza pikir, dia hanya perlu membujuk saya menandatangani surat kuasa. Dia tidak tahu, surat kuasa tidak akan ada gunanya kalau saya tidak mau. Dia tidak tahu. Saya membaca dokumen seperti ini untuk mencari nafkah. Dia memilih mangsa yang salah. Ponsel saya bergetar. Nama Reza muncul di layar. Saya pandangi beberapa detik. Lalu, saya angkat. Laras, sudah sampai rumah. Suara Reza selembut biasanya. Kok tidak kabari aku? Aku khawatir. Saya bersandar ke dinding. Suara saya tenang. Sampai saya sendiri heran. Sudah sampai, jawab saya. Hari ini ke rumah ibu, kan? Bagaimana? Beliau senang dengan parselnya. Saya hampir tertawa. Iya, jawab saya singkat. Beliau senang sekali. Bagus. Reza terdengar lega. 3 hari lagi kita menikah. Laras, aku tidak sabar. Saya memandang map coklat di atas meja. Boleh aku tanya sesuatu? Mas? Tentu. Tanya saja. Kamu menikahi aku karena apa? Di seberang sana, hening sejenak. Lalu, Reza tertawa canggung. Kok tiba-tiba tanya begitu? Ya, karena aku cinta kamu. Lah. Sudah, jangan mikir aneh-aneh. Mau menikah, memang sering cemas. Tidur cepat, ya. Besok-besok harus segar. Iya, kata saya. Lalu, saya akhiri panggilan itu. Saya letakkan ponsel di meja. Hati saya tidak sakit, hanya dingin. Rekaman 4 menit di dalam tas terasa seperti bongkahan es. Tetapi juga, satu-satunya hal yang membuat saya tidak roboh malam itu. Saya tidak tidur. Saya duduk di meja kerja sampai pagi, membuka laptop. Membuka aplikasi bank. Saya menelusuri riwayat transaksi saya selama 3 tahun terakhir. Satu persatu, transfer ke rekening keluarga Reza saya catat. Tanggalnya, jumlahnya, keterangannya. 17 kali. 17 kali saya mentransfer uang dengan alasan yang selalu berbeda. Modal usaha catering Vina, cicilan mobil Reza, renovasi rumah Bu Hartini, biaya berobat, uang kuliah. Jumlahnya bervariasi dari 5 juta sampai 80 juta. Saya jumlahkan semuanya. 320 juta rupiah. Saya menatap angka itu lama sekali. Dulu. Setiap kali saya transfer, saya selalu berkata pada diri sendiri, tidak apa-apa. Namanya juga membantu keluarga, tetapi jauh di dalam hati. Selalu ada kegelisahan kecil yang sengaja saya abaikan. Sekarang saya tidak perlu mengabaikannya lagi. Saya screenshot semua bukti transfer itu. Saya susun rapi dalam satu folder. Lalu saya simpan juga di tempat lain untuk berjaga-jaga. Ibu benar, mulut orang bisa berubah, kertas tidak. Dan di zaman ini, jejak digital pun tidak. Pagi datang, cahaya pucat masuk lewat celah tirai. Saya masuk ke kamar mandi, membasuh wajah dengan air dingin. Di cermin, saya melihat diri saya. Mata saya tidak lagi penuh mimpi. Hanya ada ketenangan dan ketegasan. Baiklah, kata saya pada diri sendiri. Kita selesaikan ini dengan benar. Saya tidak mengenakan gaun pengantin pagi itu. Saya mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Pakaian kerja saya. Pakaian seseorang yang akan menyelesaikan urusan terpenting dalam hidupnya. Saya menyeduh kopi hitam. Pahitnya menyebar di lidah. Tetapi terasa membantu, saya tetap sadar. Lalu saya menelpon satu orang yang sudah lama tidak saya hubungi secara serius. Bu Sekar. Sahabat lama ibu, seorang pengacara. Dulu beliau sering datang ke rumah dan selalu berkata pada saya, anak ini
harus kuat. Jangan biarkan ada yang menindas. Bu Sekar, kata saya saat telepon diangkat. Suara saya tidak gemetar. Laras butuh bantuan. Mendesak. Di seberang sana, hening sebentar. Lalu, suara Bu Sekar berubah serius. Ceritakan. Laras. Ada apa? Saya menarik napas. Saya tidak jadi menikah, dan saya perlu melindungi semua yang ibu tinggalkan untuk saya. Bu Sekar datang ke rumah Menteng menjelang siang. Beliau mengenakan blazer abu-abu. Rambut disanggul rapi, wajahnya serius, tetapi tatapannya hangat. Begitu masuk, beliau melihat sekeliling. Lalu duduk di hadapan saya dan mengeluarkan buku catatan kecil. Ceritakan dari awal, katanya. Setiap detail, jangan ada yang terlewat. Saya bercerita. Dari kunjungan sore itu, setiap kata yang saya dengar dari balik pintu, sampai rekaman 4 menit yang tersimpan di ponsel saya. Saat saya putar rekaman itu, ruangan menjadi hening. Bu Sekar mendengarkan dengan saksama. Alisnya berkerut ketika rekaman berakhir. Beliau menghela napas panjang. Untung sekali kamu, Laras, katanya pelan. Untung kamu sempat mendengar, dan jauh lebih beruntung. Kamu sempat merekamnya. Saya tersenyum getir. Laras tidak menyangka suatu hari harus melakukan hal seperti ini. Hidup memang begitu, jawab beliau. Ada pelajaran yang datang dengan harga sangat mahal. Tetapi kalau tidak dipelajari, harganya jauh lebih mahal lagi. Bu Sekar membuka tasnya, mengeluarkan setumpuk kertas. Sekarang dengarkan tante baik-baik. Pertama, kamu sama sekali tidak boleh luluh. Keluarga itu akan mencoba segala cara. Menelepon, datang, menangis, menyalahkan, bahkan mengancam. Tujuan mereka hanya satu, membuat kamu menandatangani sesuatu. Jangan, Laras mengerti. Kedua, beliau menatap mata saya. Semua dokumen atas namamu. Jangan pernah serahkan yang asli kepada siapapun, dengan alasan apapun. Surat kuasa, surat pernyataan, apapun yang mereka sodorkan. Jangan ditandatangani sebelum saya periksa. Laras mengerti. Ketiga, kalau perlu, bicara. Bicaralah hanya di depan pengacara. Mulai sekarang, saya wakil hukum kamu. Kata-kata Bu Sekar bukan kata-kata yang menghibur, tetapi seperti pelampung yang dilempar tepat pada waktunya. Tepat saat itu, ponsel saya berbunyi. Di layar, tertera nama Reza. Saya menatap Bu Sekar. Beliau mengangguk pelan. Saya nyalakan loudspeaker. Lalu saya letakkan ponsel di atas meja. Laras, kamu di mana? Suara Reza tidak lagi lembut, tergesa-gesa dan kesal. Aku dengar dari ibu, kamu tadi tidak masuk ke rumah, cuma taruh parsel di depan pintu. Kamu kenapa sih? Saya tenang. Mas, saya tidak jadi menikah. Tolong batalkan resepsinya. Apa? Suara Reza meninggi. Laras, kamu jangan bercanda. 3 hari lagi. Semua sudah disiapkan. Tamu, hotel, keluarga. Kalau kamu batalkan, kamu mempermalukan 2 keluarga. Saya tidak bercanda, kata saya. Lalu saya ambil ponsel dan saya putar rekaman itu. Suara Bu Hartini, suara Vina, dan suara Reza sendiri memenuhi ruangan. Suara yang dengan tenang merancang cara membujuk saya menyerahkan rumah, lalu menjualnya. Di seberang sana, hening seketika. Hanya terdengar napas Reza yang memburu. Ketika rekaman berakhir, barulah saya bicara. Kamu masih mau menjelaskan? Mas, hening yang panjang. Lalu Reza berkata, suaranya tidak lagi seyakin tadi. Laras, soal ini, biar aku jelaskan. Ibu cuma bicara begitu saja. Itu bukan. Oh iya, potong saya. Lalu soal rencana membuat saya mabuk di resepsi, supaya saya tanda tangan apa saja. Itu juga cuma bicara. Reza terdiam. Saat itu, suara lain menyela. Suara Bu Hartini, yang ternyata ada di dekat Reza. Laras, nak, jangan dengar rekaman itu lalu salah paham. Tante bicara begitu karena khawatir dengan masa depan kalian. Saya memandang keluar jendela. Bu Hartini,
kata saya pelan. Tante tidak perlu berakting lagi. Lara sudah dengar semuanya. Kamu ini bagaimana cara bicaranya? Suara Bu Hartini meninggi. Kami juga punya harga diri. Bu Sekar mengangkat tangan, memberi tanda. Lalu beliau bicara. Suaranya tenang, tetapi sangat jelas. Selamat siang, Bu Hartini. Saya Sekar, pengacara dan wakil hukum untuk Larasati mulai hari ini. Semua komunikasi setelah ini silakan dilakukan langsung dengan saya. Setiap upaya mengancam, mencemarkan nama baik, atau memaksa penandatanganan dokumen akan kami catat dan proses sesuai hukum. Di seberang sana langsung hening. Setelah beberapa saat, barulah Reza bersuara. Nadanya jauh lebih rendah. Laras, apa kamu benar-benar mau membuat ini jadi serumit ini? Saya menatap ponsel. Bukan saya yang membuatnya rumit. Mas, kata saya hanya berhenti di saat yang tepat. Lalu, saya tutup telepon. Kamar kembali sunyi. Tetapi ini bukan kesunyian yang berat seperti semalam. Ini kesunyian yang melegakan. Seperti setelah badai besar berlalu. Bu Sekar menatap saya. Tatapannya mengandung sedikit kebanggaan. Kamu melakukannya dengan baik, katanya. Saya menghela napas panjang. Bu, Laras mau minta tolong satu hal lagi. Uang yang keluarga Reza pinjam dari Laras selama beberapa tahun ini. Laras mau menagihnya kembali. Bu Sekar mengangguk. Siapkan semua bukti transfernya. Sisanya biar saya yang urus. Saya berdiri, melangkah ke meja, dan membuka laptop. Bukti transfer muncul satu persatu di layar. Setiap angka seperti sebuah pengingat. Untung saja saya simpan semuanya. Itu bukan keberuntungan, kata Bu Sekar sambil membaca daftar itu. Itu kebiasaan kamu yang teliti. Auditor memang tidak bisa berhenti jadi auditor, ya. Saya tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya hari itu, senyum yang tidak getir. Sore itu, rumah Menteng yang biasanya sepi berubah menjadi semacam markas strategi. Bu Sekar menarik kursi ke dekat meja, membuka laptopnya sendiri, dan menyusun dokumen menjadi tumpukan-tumpukan rapi. Saya menyeduh kopi lagi, lalu duduk di seberangnya. Kami bekerja seperti dua orang yang sedang memecahkan soal yang rumit, di mana jawabannya adalah ketenangan hidup saya kelak. Bu Sekar membaca daftar transfer itu dengan perlahan, seperti membaca sebuah dakwaan. 17 transaksi, gumamnya. Masing-masing dengan keterangan berbeda. Ini bukan hadiah, Laras. Ini pinjaman. Dan pinjaman bisa ditagih. Saya mengangguk. Tetapi yang paling penting bukan uang itu, Bu. Yang paling penting, rumah Menteng. Reza berniat membujuk saya menandatangani surat kuasa setelah menikah. Lalu balik nama, lalu jual. Bu Sekar meletakkan pulpennya. Beruntung kamu belum menikah. Dan beruntung rumah itu murni atas namamu. Dibeli ibumu sebelum kamu menikah. Dengan akta dan surat waris yang lengkap. Secara hukum, ini harta bawaan. Tidak akan pernah jadi harta bersama, apapun yang terjadi. Selama kamu tidak menandatangani apapun, mereka tidak bisa menyentuhnya. Saya merasakan sesuatu yang hangat menyebar di dada. Bukan kemenangan, hanya rasa lega. Malam itu, ponsel saya bergetar tanpa henti. Panggilan dari Reza, dari Bu Hartini, dari Vina. Pesan masuk bertubi-tubi. Saya menatap layar dengan tenang, lalu mematikan ponsel. Bukan karena saya takut, tetapi karena saya tahu apapun yang mereka katakan sekarang hanya akan sia-sia. Mereka tidak butuh kebenaran. Mereka hanya butuh keuntungan. Keesokan paginya, saya menyalakan ponsel. Layar langsung dipenuhi notifikasi. Saya membaca satu persatu dengan tenang. Dari Reza, Laras. Tolong dengarkan penjelasanku. Aku mohon, jangan libatkan pengacara. Kita bisa bicara baik-baik. Dari Vina, Mbak Laras, kenapa sih jadi sebesar ini? Kasihan ibu. Beliau sampai tidak bisa tidur. Lalu sebuah nomor tak dikenal menelpon. Saya tidak mengangkat. Beberapa menit kemudian, masuk pesan. Saya pamannya Reza, Mbak Laras. Kita ini calon keluarga. Kenapa harus pakai pengacara? Mari kita bicara baik-baik. Mbak, saya membaca pesan itu, lalu meletakkan ponsel. Saya tahu betul cara ini.
Mengirim orang yang dianggap netral. Supaya saya merasa tidak enak hati. Saya tidak membalas. Siang itu, saya tetap masuk kerja. Saya pikir hidup tidak boleh berhenti hanya karena pernikahan yang batal. Di kantor, semuanya berjalan normal. Rekan kerja menyapa, membahas proyek. Tidak ada yang menyinggung soal pernikahan. Saya orang yang tertutup. Dan saya bersyukur untuk itu. Tetapi saya tahu badai belum berakhir. Sore harinya, Bu Sekar menelpon. Laras, saya sudah siapkan surat somasi untuk pengembalian utang. 320 juta. Saya kirim besok pagi. Kalau mereka pintar, mereka akan bernegosiasi. Kalau tidak, kita punya dasar hukum yang kuat. Saya menghela napas lega. Terima kasih. Bu, bagaimana perasaanmu? Tanya beliau. Saya berpikir sejenak. Lega, Bu, karena saya berhenti membohongi diri sendiri. Malam itu, saya pulang ke rumah Menteng. Saya buka lemari, mengambil gaun pengantin yang sudah saya beli. Saya pandangi lama. Lalu, saya lipat dengan hati-hati dan masukkan ke dalam kotak. Belum tahu akan diapakan. Tetapi saya tahu satu hal pasti. Saya tidak akan mengenakannya untuk melangkah ke dalam kehidupan yang palsu. Beberapa hari berikutnya, sesuatu yang sudah saya duga akhirnya datang. Bukan dalam bentuk konfrontasi langsung, melainkan bisik-bisik. Gosip menyelinap lewat telepon, lewat pesan, lewat tatapan mata. Seorang kenalan lama mengirim pesan. Laras, dengar-dengar kamu batalin nikah karena Reza kurang mapan. Ya, kasihan dia. Saya membaca pesan itu dan tertawa. Bukan tawa bahagia, tetapi tawa karena sudah biasa. Biasa dengan cara menyalahkan yang sangat mudah ini. Saya hanya membalas satu kalimat. Bukan begitu ceritanya. Lalu, saya letakkan ponsel, tidak menjelaskan, tidak berdebat. Sore harinya, Bu Sekar menelpon lagi. Pihak sana mulai menjelek-jelekanmu, katanya terus terang. Mereka bilang, kamu sombong karena penghasilanmu lebih tinggi dan tuntutanmu banyak. Saya sedang berdiri di jendela, memandang arus orang pulang kerja di bawah. Bu, saya tahu. Jawab saya. Kamu mau saya bantu klarifikasi? Saya menggeleng. Meski saya tahu, beliau tidak melihat. Belum perlu, Bu. Saya tidak mau berdebat. Orang yang percaya pada saya tidak butuh penjelasan. Orang yang tidak percaya, percuma dijelaskan. Di seberang sana, Bu Sekar terdiam sebentar. Lalu beliau berkata, kamu benar-benar mirip ibumu. Saya tersenyum. Ibu saya juga pernah berkata seperti itu saat suatu kali disalahpahami orang. Hari-hari berikutnya, gosip menyebar lebih cepat dari yang saya kira. Ada yang bertanya langsung, ada yang bertanya berputar-putar, ada yang hanya menatap saya dengan pandangan berbeda. Saya memilih satu-satunya cara untuk menghadapinya, hidup normal. Datang kerja tepat waktu, membuat laporan dengan teliti, seolah tidak pernah ada pernikahan yang batal. Suatu malam, Reza menelpon dari nomor kantornya. Saya menatap layar sejenak, lalu mengangkat. Laras, suaranya lelah. Aku cuma mau tanya satu hal. Apa kamu benar-benar tidak pernah mencintaiku? Saya bersandar di kursi. Aku pernah mencintaimu, Mas, jawab saya. Sangat. Lalu kenapa kamu tega? Aku tidak tega, potong saya. Tetapi aku tidak bisa mencintai sambil menutup mata. Bukan kamu yang aku tinggalkan, Mas. Tetapi cara kalian memandangku, seperti memandang sebuah rumah yang sedang kalian taksir harganya. Di seberang sana, hening. Lalu Reza berkata pelan, sekarang aku baru sadar, aku salah. Saya menghela napas. Salah? Atau tidak, itu sudah tidak penting lagi. Mas, tidak bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Saya menggeleng. Ada pintu yang kalau sudah ditutup, membukanya lagi hanya akan membuat lebih sakit. Kita selesaikan semuanya lewat Buskar saja, ya. Lalu saya akhiri panggilan itu. Kali ini, tangan saya tidak gemetar. Tidak ada penyesalan. Tidak ada keraguan. Beberapa hari kemudian, Bu Sekar menelpon dengan nada yang berbeda. Laras. Mereka menerima surat somasi dan mereka panik. Pengacara mereka menelpon saya pagi tadi. Mereka ingin negosiasi soal utang. Tapi ada satu hal yang membuat saya curiga. Apa itu? Bu,
Mereka bertanya, apakah benar rumah menteng atas nama kamu sepenuhnya? Sepertinya mereka masih belum menyerah soal rumah itu. Saya menggenggam ponsel lebih erat, jadi mereka masih berpikir bisa mengambilnya. Tenang, kata Bu Sekar. Justru ini bagus. Kita undang mereka bertemu, bukan untuk negosiasi rumah, tetapi untuk menutup pintu itu, untuk selamanya. Di depan notaris. Biar mereka melihat sendiri dengan mata kepala mereka bahwa rumah itu tidak akan pernah jadi milik mereka. Saya terdiam sejenak. Lalu saya mengerti. Bukan saya yang akan mendatangi mereka. Mereka yang akan datang dan menyaksikan sendiri akhir dari rencana mereka. Baik, Bu, kata saya. Kita atur pertemuannya malam sebelum pertemuan itu. Saya hampir tidak tidur, bukan karena takut, tetapi karena pikiran saya terlalu jernih. Saya membuka map coklat sekali lagi. Saya periksa setiap dokumen, satu persatu. Sertifikat, akta, surat waris, semuanya sah. Semuanya lengkap. Semuanya atas nama Larasati. Lalu saya periksa folder bukti transfer. 17 transaksi. Semuanya terdokumentasi. Ibu, kata saya pelan. Seolah beliau bisa mendengar. Larasati tidak akan membiarkan ada yang mengambil apa yang ibu tinggalkan. Pertemuan itu diadakan di kantor notaris rekanan Bu Sekar di kawasan Kuningan. Ruangannya tidak besar. Meja panjang dari kayu gelap, kursi-kursi tertata rapi. Di salah satu sisi, duduk seorang notaris berkacamata dengan map dokumen tebal di hadapannya. Saya datang lebih awal, bersama Bu Sekar. Saya mengenakan blazer hitam, rambut diikat rapi. Saya bukan lagi calon pengantin yang gemetar. Saya seorang perempuan yang datang untuk menutup sebuah bab. Mereka datang terlambat 15 menit. Bu Hartini masuk lebih dulu, dengan wajah yang sudah disiapkan. Campuran antara sedih dan tersinggung. Di belakangnya, Reza. Lebih kurus dari terakhir saya melihatnya. Lalu, Vina dan seorang pria parubaya yang saya kenali sebagai paman Reza. Mereka membawa pengacara sendiri. Seorang pria muda berjas abu-abu. Begitu duduk, Bu Hartini langsung membuka suara. Suaranya bergetar, seolah menahan tangis. Laras, Nak, Tante tidak menyangka kamu akan membawa kita semua ke tempat seperti ini. Kita ini keluarga. Apapun masalahnya, bisa dibicarakan di rumah. Saya menatap beliau dengan tenang. Tante, saya bukan menantu Tante, dan kita tidak pernah jadi keluarga. Wajah Bu Hartini mengerah sesaat, lalu kembali melembut. Kamu masih marah soal omongan Tante waktu itu, ya? Tante minta maaf. Tante cuma bercanda. Mana mungkin Tante berniat jahat sama kamu? Pengacara mereka angkat bicara, mencoba mengambil alih. Begini, Bu Sekar, klien kami ingin menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Soal uang yang disebut pinjaman itu, klien kami menganggapnya sebagai pemberian sukarela antar calon keluarga. Jadi tidak ada kewajiban untuk dikembalikan. Bu Sekar tersenyum tipis. Beliau membuka map di hadapannya. Menarik, katanya. Karena klien saya punya 17 bukti transfer, lengkap dengan tanggal dan keterangan. Beberapa di antaranya bahkan disertai percakapan tertulis, di mana keluarga Anda secara jelas menyebut kata pinjam dan berjanji mengembalikan. Beliau mengeluarkan satu lembar. Ini, misalnya. Pesan dari Vina, Mbak Laras. Nanti uangnya Vina kembalikan ya, kalau catering sudah jalan. Bu Sekar menatap Vina. Apakah ini pemberian sukarela atau pinjaman? Mbak Vina membuka mulut. Lalu menutupnya lagi. Wajahnya memerah. Saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya memandang mereka, satu persatu. Pengacara mereka berdeham, mencoba berganti arah. Baiklah. Soal utang, mungkin bisa kita bicarakan. Tetapi ada hal lain, soal rumah di Menteng. Klien kami merasa karena pernikahan ini sudah dipersiapkan begitu jauh dan banyak biaya yang sudah dikeluarkan keluarga, maka sepantasnya ada pembagian yang adil atas aset tersebut. Akhirnya, mereka sampai juga ke tujuan sebenarnya. Saya hampir tertawa. Tetapi saya menahannya. Bu Sekar menatap saya. Saya mengangguk.
Beliau pun membuka map kedua dan mengeluarkan dokumen-dokumen itu satu persatu. Sertifikat hak milik, akta jual beli, surat keterangan waris. Pak Notaris, kata Bu Sekar, tolong dibacakan, atas nama siapa rumah di Menteng ini? Notaris itu mengangkat sertifikat, membaca dengan suara datar. Sertifikat hak milik atas nama Larasati. Diperoleh melalui jual beli oleh almarhumah ibu beliau, lalu diwariskan secara sah melalui penetapan pengadilan. Tanggal perolehan jauh sebelum tanggal rencana pernikahan. Status harta bawaan, ruangan hening. Bu Sekar melanjutkan. Suaranya tenang, tetapi setiap kata jatuh seperti palu. Harta bawaan, Bu Hartini. Artinya, rumah ini milik klien saya sepenuhnya, sebelum pernikahan apapun. Seandainya pun pernikahan terjadi, rumah ini tidak akan pernah menjadi harta bersama. Tidak ada yang namanya pembagian adil. Tidak ada balik nama. Tidak ada surat kuasa yang bisa mengubah ini. Karena klien saya tidak akan pernah menandatanganinya. Wajah Reza memucat. Dia menatap saya, mulutnya bergerak seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Saya menatapnya balik. Lalu saya bicara. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan dimulai. Mas Reza, kata saya pelan. Kamu pikir aku tidak tahu apa-apa soal hukum? Kamu pikir aku perempuan polos yang gampang dibujuk tanda tangan? Kamu lupa satu hal. Aku membaca dokumen seperti ini setiap hari. Untuk mencari nafkah. Aku mencari kebohongan yang disembunyikan orang di balik angka. Saya mengeluarkan ponsel saya. Dan ngomong-ngomong soal kebohongan, kata saya, aku punya satu rekaman yang ingin kalian dengar sekali lagi. Supaya kalian ingat mengapa kita semua ada di ruangan ini. Saya tekan tombol putar. Suara Bu Hartini memenuhi ruangan. Rumah itu 9 miliar. Reza, cukup buat modal usahamu. Buat Vina. Buat ibu. Asal kamu pintar, jangan sampai dia curiga sebelum tanda tangan. Lalu suara Vina, pas resepsi nanti, aku tuang lebih banyak minuman buat Mbak Laras, ya, biar dia agak mabuk. Lalu suara Reza sendiri, tinggal saya bujuk dia tanda tangan surat kuasa. Habis itu balik nama ke saya, lalu kita jual. Saya hentikan rekaman. Di ruangan itu tidak ada yang bersuara. Paman Reza, yang tadi datang dengan wajah hendak menengahi, kini menatap keponakannya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Antara tidak percaya dan malu. Beliau menggeser kursinya sedikit, menjauh dari Bu Hartini, seolah tidak ingin dikaitkan dengan apa yang baru saja didengarnya. Bu Hartini berdiri tiba-tiba. Itu rekaman tidak sah. Kamu merekam tanpa izin. Bu Sekar menjawab tanpa menaikkan suara. Rekaman yang dibuat oleh salah satu pihak yang kepentingannya dirugikan dalam situasi seperti ini dapat menjadi alat bukti. Dan kalau ibu ingin mempersoalkannya di pengadilan, silahkan. Justru kami akan senang karena isinya akan didengar oleh lebih banyak orang. Bu Hartini terduduk kembali. Wajahnya pucat. Saya menarik napas. Lalu saya bicara, suara saya sudah benar-benar tenang. Saya tidak datang ke sini untuk membalas dendam, kata saya. Saya datang untuk menutup pintu. Pertama, soal rumah Menteng dan ruko. Mulai hari ini, tidak akan pernah ada lagi pembicaraan tentang itu. Keduanya milik saya, sah secara hukum. Dan saya minta dibuatkan pernyataan resmi bahwa pihak keluarga Reza tidak memiliki klaim apapun atas aset-aset tersebut. Pak Notaris akan menyaksikan. Notaris itu mengangguk, mulai menyiapkan dokumen. Kedua, kata saya, soal utang 320 juta. Saya tidak akan mempersulit. Boleh dicicil dalam 3 termin, dengan perjanjian tertulis di depan notaris hari ini juga. Kalau termin tidak dibayar, surat ini menjadi dasar gugatan. Sederhana. Reza mengangkat kepala. Laras. Suaranya serak. Kamu sampai hati sekali. Saya menatapnya. Sampai hati. Mas, kamu yang merencanakan membuatku mabuk di hari pernikahanku sendiri. Supaya aku tanda tangan menyerahkan rumah peninggalan ibuku. Dan kamu bilang, aku yang sampai hati. Reza terdiam. Kali ini, benar-benar terdiam. Saya berdiri. Saya sudah selesai bicara. Sisanya, urusan dokumen.
Biar Bu Sekar dan Pak Notaris yang menyelesaikan. Saya hanya ingin satu hal dipahami dengan jelas. Mulai hari ini, tidak ada lagi telepon, tidak ada lagi pesan, tidak ada lagi paman atau kerabat yang dikirim untuk membujuk saya. Semua lewat pengacara. Saya mengambil tas saya. Saat saya hampir keluar, Bu Hartini berkata, suaranya kini berbeda. Sudah tidak ada lagi kelembutan yang dibuat-buat. Kamu akan menyesal, Laras. Perempuan sepertimu, sendirian. Dengan rumah sebesar itu. Lihat saja nanti, saya berhenti di pintu. Saya menoleh. Tante, kata saya. Harga diri itu tidak terletak pada ucapan. Harga diri terletak pada apa yang kita lakukan. Dan saya, hari ini, sedang melakukan satu-satunya hal yang benar. Lalu, saya keluar dari ruangan itu. Pintu tertutup di belakang saya dengan suara pelan, seperti titik akhir untuk sebuah babak yang panjang. Di koridor, Bu Sekar menyusul beberapa menit kemudian. Beliau tersenyum. Mereka tanda tangan semua, katanya. Perjanjian utang dan pernyataan tidak ada klaim atas aset. Pak Notaris menyaksikan. Sudah selesai, Laras. Sudah benar-benar selesai. Saya berdiri di koridor itu, memandang keluar jendela. Jakarta di luar sana sibuk seperti biasa. Orang-orang masih pergi ke pesta pernikahan, masih mengucapkan selamat, masih percaya pada foto-foto yang indah. Sementara saya baru saja membongkar sebuah jebakan yang dipasang selama 5 tahun. Hati saya tidak bergejolak, hanya terasa ringan. Seperti meletakkan kembali sebuah batu bata ke tempat yang semestinya. 3 hari setelah pertemuan itu, hari yang seharusnya menjadi hari pernikahan saya, datang dan berlalu. Seperti hari biasa. Saya bangun pukul 6:30, seperti biasa. Untuk sepersekian detik. Saya masih mengira hari itu saya akan mengenakan gaun, duduk di depan cermin, mendengar suara pengering rambut. Tetapi hanya sedetik. Lalu saya ingat semuanya. Dan perasaan pertama yang muncul bukanlah penyesalan, melainkan kelegaan. Saya membuka jendela kamar. Langit Jakarta pagi itu cerah. Sesuatu yang langka. Sinar matahari menyinari atap rumah di seberang. Terasa hangat dan tenang. Sebuah hari yang biasa. Dan justru keadaan biasa itulah yang membuat saya merasa aman. Saya berangkat kerja, mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Tidak ada yang tahu bahwa hari itu seharusnya hari pernikahan saya. Dan saya tidak punya keinginan agar ada yang tahu. Ini kehidupan saya. Saya ingin menjaganya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan lebih tenang dari yang saya bayangkan. Bu Sekar mengurus semua sisa urusan. Termin pertama pembayaran utang masuk tepat waktu. Lalu termin kedua. Setiap kali notifikasi bank muncul, saya tidak merasa senang, juga tidak merasa menang. Hanya merasa sesuatu sedang kembali ke tempatnya yang semestinya. Suatu sore, Vina mengirim pesan, Mbak Laras. Utangnya sudah dibayar, termin kedua ya. Mbak masih marah sama kami. Saya membaca pesan itu, tidak langsung membalas. Setelah beberapa saat, saya mengetik satu kalimat. Membayar utang adalah kewajiban, bukan kebaikan hati. Lalu, saya blokir nomornya. Tidak ada kata tambahan. Tidak ada pintu yang saya buka untuk percakapan yang tidak perlu. Gosip. Seperti yang sudah saya duga, perlahan mereda. Pada awalnya, ada yang bertanya, ada yang menatap berbeda. Tetapi saya memilih cara yang sama untuk semuanya. Hidup normal, datang kerja, bekerja serius, pulang. Membaca. Berolahraga ringan, dunia. Saya sadari, tidak berhenti karena sebuah pernikahan yang batal. Itu hanya menjadi pusat di dalam pikiran saya saja. Suatu malam, saat sedang membaca di ruang tamu rumah Menteng, saya menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isinya singkat. Laras, ini Reza. Aku cuma mau bilang, aku minta maaf. Sungguh, saya menatap tulisan itu cukup lama. Tidak marah, tidak gemetar. Juga tidak merasa perlu membalas. Akhirnya, saya hapus pesan itu. Bukan karena saya kejam, tetapi karena saya tidak lagi punya kebutuhan untuk berperan sebagai pemaaf, hanya demi membuat seseorang merasa lebih ringan. Ada permintaan maaf yang datang terlalu terlambat, dan hal terbaik yang bisa kita lakukan
adalah tidak membiarkannya menarik kita kembali ke masa lalu. Sebulan berlalu. Saya mulai membenahi rumah menteng, rumah yang ibu tinggalkan untuk saya. Selama ini saya tinggal seadanya, karena pikiran saya selalu tertuju pada rumah masa depan. Rumah yang katanya akan kami bangun bersama. Sekarang saya sadar, rumah masa depan saya sudah ada di sini sejak awal. Saya hanya tidak pernah benar-benar melihatnya. Saya mengganti tirai. Saya menata ulang ruang kerja. Saya membeli beberapa tanaman untuk teras. Setiap sudut yang saya rapikan, saya merasa sedikit lebih ringan. Seolah saya sedang membersihkan bukan hanya rumah, tetapi juga ruang di dalam diri saya yang sekian lama penuh dengan barang-barang yang bukan milik saya. Suatu akhir pekan, saat membereskan lemari, saya menemukan sebuah outer lama, sebuah kardigan krem dengan jahitan tangan ibu di kerahnya, 2 kuntum bunga kecil yang dulu beliau sulam dengan sabar, damai dan sentosa, kata ibu dulu. Saya kira saya sudah kehilangan outer itu. Ternyata ia ada di sini, menunggu. Di antara barang-barang yang sudah lama tidak saya sentuh, saya mengenakannya. Berdiri di depan cermin, jahitannya sedikit tidak rata, warnanya lembut, tetapi hangat. Di cermin, perempuan yang menatap balik tidak lagi memiliki raut lelah atau takut, hanya ada ketenangan. Seseorang yang telah melewati badai dan tahu apa yang ia inginkan. Bu, kata saya pelan. Seolah ibu sedang berdiri di samping saya. Larasati baik-baik saja. Larasati tidak akan membuat ibu khawatir lagi. Perasaan hangat menyebar dari dada saya, bukan kebahagiaan yang meledak-ledak, melainkan kedamaian yang bertahan lama. Beberapa minggu kemudian, Bu Sekar menelpon. Termin terakhir sudah dibayar. Laras, katanya. Semua selesai, tuntas. Terima kasih banyak, Bu, jawab saya. Tante sudah repot-repot. Tidak repot, kata beliau. Yang repot itu yang pernah kamu alami. Sekarang, fokus saja pada hidupmu. Setelah menutup telepon, saya berdiri lama di dekat jendela. Saya sadar, sejak membatalkan pernikahan sampai sekarang, saya tidak pernah menangis karena kehilangan Reza. Saya hanya menangis untuk versi diri saya yang dulu. Versi yang pernah salah percaya. Dan ketika versi itu pergi, air mata pun mengering. Hidup saya pelan-pelan terisi oleh hal-hal yang nyata. Pekerjaan saya berkembang. Kepala departemen menawari saya memimpin sebuah proyek besar di akhir tahun. Dulu, saya mungkin akan ragu memikirkan bagaimana perasaan Reza. Apakah keluarganya akan menganggap saya terlalu ambisius? Sekarang, pertanyaan-pertanyaan itu tidak ada lagi. Saya menerima tanggung jawab itu tanpa ragu. Suatu hari, saat sedang makan siang bersama rekan kerja, seorang senior bertanya, Laras, saya dengar beberapa waktu lalu kamu mengalami hal yang tidak menyenangkan. Saya meletakkan sendok, menatapnya, dan tersenyum ringan. Tidak juga, kata saya. Saya hanya sempat berhenti sebelum terlambat. Beliau memandang saya beberapa detik, lalu mengangguk. Berhenti di saat yang tepat juga butuh keberanian, katanya. Saya menyadari, tidak semua orang menghakimi. Ada orang-orang yang ketika melihat kita berdiri tegak, justru secara otomatis menghormati kita. Suatu sore, saya kembali mengunjungi makam ibu. Langit cerah, angin sepoi-sepoi. Saya meletakkan seikat bunga krisan putih, lalu duduk lama. Saya tidak menangis. Saya hanya bercerita pada ibu tentang hal-hal biasa, pekerjaan, rumah yang sudah saya rapikan, masakan yang saya buat sendiri. Bu, kata saya pelan, Larasati tidak jadi pengantin. Tetapi Larasati sudah belajar satu hal yang ibu ajarkan dulu. Simpan bukti. Mulut orang bisa berubah, kertas tidak. Kalau bukan karena ajaran ibu, mungkin Larasati sudah kehilangan segalanya.
Angin berdesir di antara pepohonan. Daun-daun bergoyang pelan. Saya menganggapnya sebagai sebuah jawaban. Dalam perjalanan pulang, saya teringat pada outer jahitan ibu. Outer yang dulu sempat saya kira hilang. Dan saya teringat juga bahwa seandainya saya tidak datang ke rumah Bu Hartini sore itu untuk mengantar parsel kecil yang sepele, mungkin saya tidak akan pernah mendengar kebenaran. Mungkin cerita ini akan berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Ada hal-hal yang kelihatannya seperti kebetulan kecil. Ternyata ia adalah penyelamatan. Beberapa bulan kemudian, hidup saya telah memasuki ritme yang stabil. Tidak riuh, tidak dramatis, tetapi kokoh. Seperti seseorang yang telah belajar berdiri tegak di tengah badai. Saya mulai rutin lari pagi di taman dekat rumah. Setiap langkah terasa seperti penegasan tanpa suara bahwa tubuh ini, kehidupan ini, adalah milik saya. Tidak dibagi, tidak diserahkan kepada siapapun. Suatu pagi, seorang ibu yang lebih tua menyapa saya di taman. Anak muda, hidup sendirian di rumah sebesar itu. Pasti hebat ya, katanya. Ramah. Saya tersenyum. Saya hanya sedang belajar hidup. Bu, beliau mengangguk. Matanya hangat. Tahu cara belajar itu sudah bagus. Kalimat sederhana itu mengikuti saya sepanjang hari. Malamnya, duduk di ruang tamu, memandang rumah yang perlahan terisi oleh barang-barang yang saya pilih sendiri. Saya tiba-tiba mengerti satu hal. Kebahagiaan bukanlah tentang memiliki lebih banyak orang di sekeliling kita, melainkan tentang tidak perlu mengecilkan diri, hanya supaya bisa cocok dengan orang lain. Soal gaun pengantin itu, akhirnya saya tahu harus diapakan. Suatu siang, saya menerima telepon dari sebuah organisasi amal. Mereka sedang mengumpulkan gaun pengantin untuk gadis-gadis dari keluarga yang kurang mampu, yang akan menikah tetapi tidak punya cukup biaya. Saya mendengarkan, lalu saya tahu inilah saatnya. Sore itu, saya membuka kotak gaun itu dengan tenang. Gaun putih itu masih indah, masih bersih, tetapi tidak lagi membuat saya merasa apa-apa. Saya melipatnya dengan hati-hati, memasukkannya ke dalam tas. Saya selipkan sebuah catatan kecil. Ini gaun pengantin baru. Semoga pemakainya melangkah ke dalam pernikahan yang penuh kebaikan. Tanpa nama, tidak perlu. Di pusat amal, seorang staf muda menyambut saya. Dia menatap gaun itu dengan mata terbelalak. Gaun ini masih baru sekali. Mbak tidak menyesal? Saya berpikir sejenak. Tidak, jawab saya. Karena saya sudah menyimpan sesuatu yang jauh lebih penting. Meninggalkan tempat itu, saya melangkah ke jalan. Langit mulai gelap. Lampu jalan menyala lebih awal. Hati saya tidak kosong seperti yang dulu saya takutkan. Justru terisi oleh perasaan lega yang sulit dijelaskan. Seolah saya baru saja mengembalikan sebuah mimpi yang bukan milik saya untuk mendapatkan kembali kenyataan yang semestinya. Sahabat kisah, kalau kalian sudah menemani cerita saya sampai di sini, mungkin banyak dari kalian yang ikut marah, ikut lega. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Cinta yang tulus tidak pernah menghitung apa yang bisa diambil dari kita. Jangan pernah menyerahkan apa yang sudah kalian bangun dengan susah payah, hanya karena seseorang berkata, milikmu, yang milikku juga. Dan jangan pernah malu untuk menyimpan bukti, karena suatu hari kebenaran yang tersimpan rapi bisa menyelamatkan hidup kalian. Di luar sana, ada banyak perempuan yang pernah berdiri seperti saya dulu. Berdiri di ambang sebuah kehidupan dengan hati penuh cinta, tanpa tahu bahwa orang di seberang sedang menaksir harganya. Ada juga banyak laki-laki seperti Reza yang mengira cinta adalah sesuatu yang bisa dipakai sebagai alat. Dan ada pula para ibu seperti Bu Hartini yang lupa bahwa keserakahan pada akhirnya hanya akan meninggalkan mereka sendirian. Saya tidak menjadi pengantin hari itu. Tidak ada resepsi. Tidak ada gaun putih yang melangkah di altar. Tetapi saya telah melangkah melewati ambang batas lain dalam hidup saya. Sebuah ambang di mana saya tidak lagi menyerahkan hak untuk menentukan kebahagiaan saya kepada siapapun. Pagi berikutnya, saya mengenakan outer jahitan ibu dan melangkah ke jalan. Outernya tidak baru, jahitannya tidak sempurna, tetapi hangat. Ibu pernah berkata,
Kamu hanya perlu hidup dengan baik. Selebihnya, biar waktu yang menjawab. Dan saya percaya itu. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk diam dan menderita. Atau berhenti tepat pada waktunya. Dan berjalan menuju hidup yang benar-benar milik kita. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan tombol like dan berlangganan kanal ini. Terima kasih sudah menemani Larasati sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.